kerja ATR BPN Kanwil Provinsi NTT patut diacungi jempol. Mengapa tidak? Karena dalam menyikapi program Presiden Jokowi melalui program nasional terkait pelayanan sertifikasi tanah rakyat, tidak tinggal diam, di mana cukup melakukan pelayanan di kantor saja, melainkan seluruh staf ATR BPN Kanwil Provinsi NTT dikerahkan ke tengah-tengah masyarakat guna melakukan pelayanan sertifikasi tanah rakyat secara door to door atau partial paradis. Dan hasilnya patut dibanggakan pula. Dari target PTSL sebanyak 70.000 bidang tanah dan 30.000 sertifikasi bidang tanah, dalam triwulan pertama sudah sebanyak 12 hingga 15.000 bidang tanah telah tersertifikasi. Untuk jelasnya, berikut wawancara eksklusif channel online NTT dengan Kepala Bidang Penataan Pertanahan ATR BPN Kanwil Provinsi NTT, Bapak Sumral Buru Manu, Sarjana Hukum Master Hukum, di ruang kerjanya Selasa 24 Maret 2020. Bagaimana dengan pelayanan di bidang Bapak terkait dengan pertanahan ini sendiri Pak, di NTT umumnya ini seperti apa Pak selama ini? Ya baik, terima kasih untuk waktunya. Pelayanan khususnya di Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur itu terkait dengan program-program strategi nasional itu cukup banyak. Di antaranya misalnya program pendaftaran tanah sistematis lengkap, itu ada. Kita di NTT itu kurang lebih untuk peta bidang tanah itu kurang lebih 70.000 bidang. Kemudian sertifikat atas tanah itu 38.000 bidang. Itu seperti itu. Nah, sampai dengan kondisi sekarang bulan Maret bulan pertama ini, dari 38.000 dan 70.000 itu kita sudah bisa mencapai sampai dengan 15.000 dan 12.000. Itu baru pekerjaan lapangan. Ya, belum sampai kepada pekerjaan di kantor, buat pekerjaan lapangan, dan hasil itu sementara pengolahan data kantor. Lebih daripada itu ada pekerjaan lainnya, contoh redistribusi tanah, pertanian. Jadi dari sumber-sumber objek tanah reforma agraria itu kita juga melaksanakan kegiatan NTT 20.090 bidang. NTT tersebar pada 18 kabupaten. Kemudian dari 20.090 bidang itu kita pekerjaan lapangan itu untuk inventarisasi dan pengukuran sudah hampir 10.000 bidang. Jadi hampir 50% lah. Itu baru lapangan. Yang masih diolah data itu di kantor. Berjalan terus. Kita target semua pekerjaan di BPN itu khusus di NTT selesai pada bulan Juli dan Juni. Tuntas seluruhnya kita target. Ya memang dengan adanya isu corona, endemi corona dan selanjutnya ada dampaknya terhadap pelayanan karena larangan kumpul-kumpul orang. Nah, kita ini kan pelayanan kalau yang namanya program strategis harus kumpul-kumpul orang. Kumpul orang di desa, di rumah, di lapangan dan segala macam. Nah, akhirnya karena kita tidak bisa kumpul-kumpul orang, kita pelayanan secara parsial sporadis dari rumah ke rumah. Kita datangi dari rumah ke rumah dengan syarat kita punya petugas juga harus bebas dan tidak terkena yang namanya virus corona, harus bersih. Sehingga pelayanan kita target di bulan Juni dan Juli bisa selesai. Nah, khusus di bidang penataan pertanahan selain redistribusi tanah objek land reform, kita juga melaksanakan inventarisasi pengusahaan pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah di NTT. Itu juga kurang lebih ada 20.000 bidang. Ya. Dan yang hebatnya di P4T itu ada satu kegiatan yang kita melaksanakan inventarisasi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah perbatasan dengan Timur Leste. Jadi itu kita ada di dua desa, Desa Napan dan Humusu C atau Humusu ini. Seperti itu kita laksanakan di sana. Kemarin kita laksanakan masing-masing 500 bidang, hanya 1.000 bidang di sana. Sudah selesai kegiatan lapangan, sementara pengolahan data. Dan lebih daripada itu ada kegiatan namanya gugus tugas reforma agraria. Itu juga targetnya kita mau mencari objek-objek reforma agraria atau tanah objek land reform yang merupakan objek dari kawasan hutan menjadi non kawasan. Yang nantinya kawasan-kawasan hutan dibebaskan, dilepaskan itu akan menjadi lahan yang akan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang memang benar-benar tidak punya lahan atau
bagi kepada mereka yang sudah ada dalam kawasan atau perkampungan dalam kawasan yang akan dikeluarkan dari kawasan menjadi non kawasan seperti itu. Mungkin dari saya Pak Kabit ada tambah sedikit. Bagaimana dari bidang Bapak atau pertanahan ya yang lainnya menyikapi ya kita sama-sama tahu bahwa yang namanya urusan tanah ini kan banyak dinamika ya, banyak persoalannya. Bagaimana solusi yang ditawarin atau sikap daripada pertanahan sendiri menghadapi persoalan semacam ini Pak? Prinsip kita, pelayanan kita kembangkan yang melahirkan sertifikat itu cuma-cuma tidak bayar. Karena tidak bayar kembali kepada masyarakat punya kesiapan. Tanahnya bebas, aman, nyaman, tidak ada masalah, itu tidak milik sendiri, itu milik orang. Kalau milik sendiri dan jelas histori penguasaan pemilikannya, kita proses dan bebas, cuma-cuma tidak bayar itu. Baik dari PTSL maupun dari kegiatan redis. Ada kegiatan lain namanya konsolidasi tanah, itu juga bebas. Tidak bayar biaya, itu adanya di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada. Di Riau, di Aimere 200 bidang, di Manggarai Timur 200 bidang. Seperti itu juga konsolidasi tanah. Tidak bayar semua itu, cuma-cuma. Ya, bagaimana animo masyarakat Pak terkait dengan kegiatan? Cukup tinggi, animo masyarakat cukup tinggi, respon masyarakat cukup tinggi, bahkan yang tidak terjangkau sekarang kita jangkau dan mereka senang luar biasa karena tidak pernah dilayani. Ternyata kita datang dengan pelayanan cuma-cuma. Lalu pasca wabah corona ini presentasi Tidak berdampak luar biasa terhadap pelayanan kita. Masih jalan pelayanan. Tidak ada menghentikan pelayanan. harapan Bapak ini ke depan seperti apa? Ke depan kita berharap bahwa program-program strategis nasional yang canang Pak Jokowi dilanjutkan terus, bahkan ditingkatkan jumlahnya, jangan dikurangi. Dari sisi budget anggaran saya kira kan bebas, jadi tidak ada masalah. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.